Oke guys, kembali lagi di Zarif Indosport tentunya tentang berita-berita bola dan seputar kegiatan sepak bola guys. Oke, di kesempatan ini kita mau membahas ya berita timnas tentang pemain-pemain timnas yang ada di Indonesia tentunya ya. Bagaimana beritanya kita lihat aja langsung ya guys. Sandy Walsh sebut pemain timnas Indonesia harus lebih disiplin. Kenapa? Sempat dipanggil Shin Tae-yong, Rio Fahmi ungkap alasan gagal bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat tak kuasa hindarkan JDT dari kekalahan lawan raksasa Korea. Dua klub Liga 1 yang tertarik ambil Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya tidak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Vietnam keluarkan $0,5 miliar lebih untuk jamu Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Vietnam dan Timnas Indonesia kembali harus bertemu. Hal tersebut tak terlepas dari kedua tim yang masuk dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir Bola Sport, VFF telah menunjuk Stadion Mai Dinh Hanoi sebagai kandang untuk ajang ini. Pihak VFF lalu dikabarkan harus mengeluarkan uang sekitar 516 miliar rupiah guna menyewa Stadion Mai Dinh. Angka tersebut dihitung per pertandingan. VFF harus mengeluarkan dana sebesar VND 800 juta atau pertandingan menyewa Stadion Mai Dinh untuk 3 laga kandang timnas Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis detail. Timnas Vietnam dijadwalkan bertemu Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 21 Maret tahun depan. Di sisi lain, sejauh ini belum diketahui stadion mana yang bakal digunakan oleh Timnas Indonesia. Sandy Walsh sebut pemain Timnas Indonesia harus lebih disiplin. Kenapa? Sandy Walsh mengaku sempat memarahi sejumlah pemain muda di Timnas Indonesia karena tidak disiplin. Tidak disiplin yang dimaksud di sini adalah banyak pemain yang tidak memedulikan pola makan, salah satunya makan coklat berlebihan. Menurut Sandy, masa depan sepak bola Indonesia amat cerah lantaran menjamurnya talenta-talenta potensial. Sangat banyak talenta bagus, jadi untuk masa depan sepak bola Indonesia, saya rasa bisa berkembang pesat, tapi mereka pemain muda perlu pendisiplinan, ujar Sandy Walsh. Sandy Walsh tidak menyebut spesifik siapa pemain muda yang dimaksud. Ia hanya mengatakan coklat boleh dikonsumsi pemain sepak bola profesional asal jangan terlalu banyak. Kadang ketika kami sarapan atau makan bersama, saya melihat ke piring yang mereka bawa, saya melihat beberapa pemain membawa banyak sekali coklat, ujar Sandy Walsh. Saya bilang kalian harus berhenti, itu tidak baik, sesekali boleh tetapi tidak sering, tegas Sandy. Shin Tae-yong kirim pesan tegas ini ke seluruh pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan ia selalu menekankan kepada para pemainnya untuk fokus pada negara saat membela timnas Indonesia dan fokus pada klub saat memperkuat klub masing-masing. Namun ia juga ingin para pemain menerapkan pelajaran yang didapat di timnas Indonesia di klub masing-masing. Hal itu penting agar ilmu yang didapatkan di timnas Indonesia dapat ditularkan saat membela klubnya. Saya selalu bicara saat sudah di timnas, bahagia anggota timnas fokus untuk negara. Tetapi setelah kembali dari timnas, membela klub, fokus membawa klub menang, kata Shin Tae-yong. Jangan lupa pelajaran saat di timnas harus digunakan di klub agar bisa bantu di klub juga, lanjut Coach Shin. Sebelumnya, Shin Tae-yong sempat memarahi para pemain timnas Indonesia di sesi latihan. Shin Tae-yong merasa para pemainnya kerap lupa dengan pelajaran-pelajaran di sesi latihan sebelumnya. Sempat dipanggil Shin Tae-yong, Rio Fahmi ungkap alasan gagal bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rio Fahmi terpaksa absen dalam 2 laga melawan Brunei Darussalam tersebut karena masih cedera. Rio mengatakan saat pemanggilan timnas Indonesia, dirinya sedang masa pemulihan cedera. Jadi hal tersebut membuatnya dengan berat hati tidak dapat membela timnas dalam ajang babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Sebenarnya kemarin juga saya dipanggil, cuman memang lagi cedera. Jadi tim staf pelatih timnas menyuruh saya istirahat dulu, kata Rio Fahmi.
Karena itu pemain berusia 22 tahun itu akan memaksimalkan waktu yang diberikan untuk pemulihan cederanya. Sebab dia ingin segera merumput bersama timnas Indonesia dalam waktu dekat jika mendapatkan pemanggilan kembali. Rio Fahmi mengatakan saat ini kondisinya pun sudah pulih sepenuhnya dari cedera. Oleh dikarenakan dia sudah dapat berlatih bersama Persija Jakarta dan kondisi makin baik setiap harinya. Jordi Amat tak kuasa hindarkan JDT dari kekalahan lawan raksasa Korea. Klub Malaysia yang diperkuat Jordi Amat, JDT tumbang dengan skor 1-3 dari Ulsan Hyundai di Munsu Football Stadium, Ulsan Selasa kemarin. Jordi Amat yang absen membela timnas Indonesia di jeda internasional Oktober ternyata fit dan bermain penuh untuk JDT di laga kontra Ulsan Hyundai ini. Namun, Jordi gagal membantu klubnya untuk meraih hasil positif. Di Munsu Football Stadium, Ulsan Hyundai langsung bermain ngotot pada awal. Oke, kita lanjut ya guys. Nih, berita bolanya lagi guys. Seperti apa ya kan? Pada menit ke-36, Ulsan Hyundai sendiri harus bermain dengan 10 pemain sampai akhir laga. Sebab Tae-hwan Kim diganjar kartu kuning kedua dan otomatis dihukum kartu merah. Akan tetapi keunggulan jumlah pemain tak mampu dimanfaatkan dengan maksimal oleh tim tamu. JDT hanya mampu mencetak 1 gol balasan lewat striker andalannya, Bergson, pada menit ke-53. Sampai laga rampung, tidak ada tambahan gol lagi antara kedua tim. Dua klub Liga 1 yang tertarik ambil Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Shin Tae-yong memberikan banyak pencapaian lain seperti mengantarkan 3 kelompok Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia hingga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda dari posisi 175 ke 145 dunia. Sejumlah pencapaian di atas membuat Shin Tae-yong digoda sejumlah klub Liga 1. Mereka tertarik menggait Shin Tae-yong jika pelatih 53 tahun itu tak lagi menangani Timnas Indonesia. Lantas, klub mana yang dimaksud? Pertama adalah Persis Solo. Saat hadir di podcast Kaisang, Shin Tae-yong diminta untuk melatih Persis Solo. Shin Tae-yong secara halus menolak tawaran Kaisang dengan gestura meminta maaf. Kedua, PSIS Semarang. Video Januari 2023, bos PSIS Semarang Yoyok Sukawi mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku siap mengontrak Shin Tae-yong jika pelatih 53 tahun itu tidak memperpanjang masa baktinya bersama Timnas Indonesia. Kalau kontrak Shin Tae-yong bersama PSSI sudah selesai, kami tertarik mengontraknya, kata Yoyok Sukawi kepada awak media. Pulang dari Jerman, Timnas Indonesia U17 kembali gelar TC di 2 kota. Timnas Indonesia U17 terus dipoles demi tampil maksimal kala mentas di Piala Dunia 2023. Untuk itu, sekalipun baru pulang dari pemusatan latihan di Jerman, skuad Garuda Asia akan langsung kembali menjalani TC di 2 kota. Pelatih Bima Sakti sudah mengonfirmasi langsung bahwa ada 2 kota yang akan menjadi lokasi TC Garuda Asia selanjutnya, yakni Jakarta dan Surabaya. Ini balik lagi ke Indonesia, ada 1 minggu di Jakarta dan 1 minggu pindah ke Surabaya. Itu untuk adaptasi cuaca di Surabaya, kata Bima Sakti. Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Surabaya adalah tempat berlangsung fase grup A di Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi, timnya harus terbiasa dengan kondisi cuaca dan lapangan di sana untuk mendukung performa. Kami akan bikin program latihan seperti jam pertandingan nanti di Piala Dunia U17, sambung Bima Sakti.